Dibanding kita menjadi cowok sampah, kenapa kita nggak jadi cowok yang berharga di mata Tuhan gitu loh. Dengan kita menjadi pria yang rajani, jangan nuntut cewek cari yang terbaik, jadilah best versionmu dulu. Cowok lebih berat masalahnya, harus membawa ceweknya ke Tuhan gitu loh. Makanya jangan nuntut dulu mentang-mentang ganteng, mentang-mentang cute atau lucu atau apa whatever apapun keunggulan kalian kaya kah. Tetapi kalau kalian belum siap untuk pacaran atau pernikahan, ya mendingan enggak usah. Gitu. Dibanding kalian hanya menghancurkan hidup orang yang cuma bisa menikah satu kali. Ya. Halo guys, welcome back with us di sini. Wih, rame-rame lagi nih. Wih, rame-rame. Wih, kembali lagi bersama kita guys di Between the Lines. Wih, kali ini kita ada spesial episode lagi. Asik. Kalau kemarin kan udah main-main tuh. Wes. Asik gak? Ayo, kalian nonton gak? Ayo. Nonton. Kalau yang baju hitam ya nggak usah ditanya lah ya. Nonton pasti. Nah, saya alien. Ini menyusahkan editor ini. Iya memang. Kalau edit muka aja di alien. Oke, lanjut. Menyusahkan editor. Oh, kerjaan saya itu. Oh, cari. Nah, kalau kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai, ngopi-ngopi santai, ngopiin yuk. Oh, asik. Mana kopinya? Minum kopi dulu. Kopinya mana? Starbucksnya mana kak? Mana? Aduh. Saya salah ngomong. Bore. Catem, boleh. Aduh, salah ngomong. Jangan tuken. Boleh. Udah salah ngomong. Ini Airin dulu, Airin. Nah, Kecut aja kecut lu. Masa kasihnya air putih? Apa? Airin. Airin. Itu nama dulu. orang. Kan loh, ngopiin dulu. Oh, berarti ngairin dulu. Emang kamu pikir kita tanaman Erik? Siapa hanyut di tengah sungai? Walaupun di kepalanya Cecil udah tumbuh daun ya, Kayak tapi kita bukan tanaman. tambah Tinja di tengah sungai. Lele. Hati-hati itu kok. lautan api nggak sih? Kinut. Itu bukan tanaman sih kok. Tinja di tengah-tengah sungai gini. Hilang kok Denny hilang. Tak kenapa di otakku di atasnya Cevel itu bukan tanaman, jamur. Kamu apa sih? Jamur gak ada yang warna hijau, Erik. Astaga. Monster jamur. Biologiku remedi 3 kali, tapi nggak gitu konsepnya sih. Oke, nah siapkan air kalian. Oh enggak ya? Enggak usah. Kenapa, Rik? Mau baptis orang, Kak, Rik, pakai air? Waduh, kok jadi baptis? Mohon maaf. Gimana baptisnya? Baptis online. Ini laptopnya yang celup. Hilang. Tolong gak gitu konsepnya. Oke, nah hari ini kita seperti di awal kita kan sudah penukaran teman. Nah, hari ini kita bakal ngobrol aja. Kita bakal ngobrol santai. Alhamdulillah nggak nyusahin aku. Oke, lanjut. Yo, tenang, nyusahin di akhir. Oh enggak. Oh, ya kecewa. Lanjut. Ya. Oke. Nah, kali ini kita bahas. Kalian tuh sahabat punya masalah. Ayo, Kalian sudah. lu bahas apa Rik? Ayo. Kita tanya apa hari ini? Ayo. Kalian sudah punya pasangan atau belum? Oh jelas, belum. Sudah banyak. Sorry. Wah, sorry. Waduh, Ayo bangun ko. Udah terang ini, bangun. kayaknya mimpinya udah terlalu dalam gitu ya. Sampai ke bawah ke dunia nyata tuh, wah. Aduh. Saya ini termasuk hot guy. Oh, bener ya? Nggak salah sih, belakang panas sih. Iya, bener kan? Hot.
lucu lucu Lucu. Kasih tepuk tangan kita lucu. Berkat habis refleksi. Nah itu lemas semua barunya. Lama. Oke, mungkin kita ajak satu-satu lah ya. Nah, tipe pasangan kalian apa sih? Asik. Tipe pasangan kalian apa sih? Mungkin dari angel wes. Kalau ngomong cantik, geblak kepala kalian. Kalau itu jeruk makan jeruk ya. Bosan jeruk, kasih jeruk. Buah lain po. Lanjut. Mangga. Enak mangga, lanjut. apel. Nah, tomat. Nah, Durian. oke. Nah, kalau menurut Cevel dulu. Nah, menurut Cevel pasangan yang tepat itu kriterianya gimana? Ini kamu mau versi panjang, versi pendek? Versi Aku sih panjang. Otakku panjang. Salah deh, salah ngasih opsi. versi TA. Jadi mulai dari pendahuluan. Oke. Terus nanti Puji syukur, ayo. Mulai dari puji syukur. Sudah mabuk dengan TA ya guys. Jangan lagi. Tak promin, style ayo cepat. Boleh. Nah, jadi yang pertama harus itu apa namanya harus seiman kan? Seiman, amin. Apa? Amin itu anak. Amin itu tukang bakso. Apa sih disebut-sebut terus? Untung gak ada Amin, ya. amin. Istri ini marah nanti. Ya orang amin. Nih salahnya namanya. Tutup doa gitu loh. Setutup doa. Amin. Dodolan yang ingusan kok meler nangis kamu. Terus kita tuh doanya dengan apa yuk? Amin kan? Amin, bukan amin lagi. Amin udah punya orang. Amin. Nanti anak aku kasih nama amin biar nggak ada yang pakai lagi. Lanjut. diklaim hak ciptanya. Ya, harus cinta Tuhan, of course itu ya kan harus punya hubungan pribadi sama Tuhan kayak gitu. Nah, terus apalagi ya Nai? Kontak dulu, as a friend, ayo, as a friend, Vel. Oh iya, call a friend, tolong. Call itu, salah satu dua cewek tuh, di call. Itu berarti tipe idealnya mereka, bukan tipe idealku. Nebeng lah. Coba tanya editor kita, coba tanya. Iya, editor. Misalnya editor itu gak boleh ah. Tolong. Biasanya editor. Makanya. Terus kayak diharapkan yang pelayanan. Oke. Satu komunitas, Wah. Kalau belum masuk hibur dulu, enggak ya? Wah. Kayak gitu. Konsepnya. Apa? Gak apa-apa lanjut. Nah, sekarang promosi hibur ya. Nah, gitu. Asik. Nah, bagi kalian yang pertama kali tahu dari apa, kalian join telenya kita. Oke. Jangan lupa. Subscribe, Langsung klik promosi loncengnya. ya. Loh iya, promosi harus di awal supaya pada nonton. Awal, tengah, dan akhir. Di skip. Nah, saya tahu manusia-manusia yang biasanya nge-skip promosi itu. Aduh. Ngaku kalian. Enggak, sujud enggak boleh. Nggak boleh seuzon. Nono seuzon ya, Erik, Nono ya, Nono. Ya. Siap. Sorry. Oke, lanjut. Kalau dari Valeri, nah, tipe kriteria pasangan yang tepat untuk apa? Banyak Semua wes. hewan dan tumbuhan kepo sama kamu, ayo. Iya, kepo. Tambahku kepo ya. Apiku ya kepo. Mau jawaban cepet di otakku atau mau jawaban yang aku harus Semua mikir cewek dulu? sama aja ya. Kamu nyontek ya, Val? Atau mau jawabannya aku harus mikir dulu? Aduh. Ya,
Saya sebagai host ya bingung ya jawabnya ya. Itu dari hati apa bukan? Kan ya bingung ya. Mohon maaf. Iki wis jawaban sangat spontan di kepalaku. Jadi kan Apa deh? yang pertama ini kan jawaban cepet, ini kan yang otakku ngomong. Nah yang kedua ini kan aku harus mikir dulu kriteria apa sih aku mau. Jadi selama ini kamu nggak mikir. Selama ini jalani aja. Lu nikah, yuk ngono. Ya sih. Kalau dia mah tipenya harusnya K-pop ya. Iya. Waduh, susah Nah, itu dijawab tahu. ya. Iya lagi. Itu tahu ya, iku sing jawaban cepet di otakku. Wis kayak subin. Kayak flash sale lah ya. Susah ya. Waduh. Iya, jawaban cepet. Mau pasang kriteria hidup kayak apa? Kayak subin. Buat kalian yang merasa seperti Subin. Waduh. Berat. Kalau nggak merasa ya sudah, jangan jauh-jauh. Udah aku jadi kebala dulu anak-anak kayak gini. Nah, iya. Banget Itu kok. kalau friends itu embo. Boleh Senang. Oke. Lanjut. Mari kita tanya yang terakhir ya. Oh enggak sih, belum terakhir. Nah, Theo silakan. Sampai satu orang ini nginisan embo, wes. Aku mundur ya, wes. Mundur aku, oh nggak salah. Ya kan yang mikir kan belum. Yang mikir. Oh yang mikir belum, mikir dulu dong. Iya. Oh, yang mikir dulu. Parah ini gak ngasih ini, gak ngasih kesempatan. Iya, Pilih makanya. kasih. Oh ya, sorry. Ah, Kan kita harus berpikir dulu. Tiba-tiba jawabnya yang kayak K-pop sih. Yang kayak BTS sih. kamu mau Ya tinggalmu? Allah, Rick susun banget kamu. Oh iya. Ayo, kembali. Ayo. Iya. Ya, yang pasti yang pertama tuh beriman. Jadi pokoknya sesama Kristen. Amin dah. Iya, amin. Sama. Tuhan, amin dah poligami. Lu nanti bagi 3 dong sama Cevel. Tuh, Gimana? Sama. soalnya aku pernah ditembak. Amin. Soalnya aku Ya pernah di confess sama orang Katolik, sama yang Muslim juga pernah. Weh, Waduh. sangat lintas agama sekali. Oke. Ya, semuanya ya, soalnya aku yain aja. Kalau pacar kayak enggak. Tapi yang dulu yang aku terima itu Kristen kok. Oh iya. Terus. Nah, amin. Apa? Itu sing kriteria paling nomor 1. Oke. Weh, nomor 2-nya. Ada berapa ini? 10. Nomor 2-nya. Susah ya hidup pacaran sama kamu ya. Iya, Sama, gak bagus. usah, woy, gak usah pulang. Gak apa-apa ya. Itu namanya cewek berkualitas kok, tenang aja. Weh, Asik. harus gitu. Selektif namanya. Lanjut. Ricky minta maaf, Rick. Gak boleh gitu. Sorry. Nah, kan lanjut. Terus yang kedua itu menurutku pikirannya masuk akal. Jadi pokoknya dia itu kalau misalnya ada pendapat atau sesuatu pokoknya dia itu punya reason sing iso dijelasno ke aku kayak kenapa kok dia melakukan ini. Jadi kayak nggak misalnya kayak mentang-mentang aku tuh maunya ini karena ya maksudnya kayak ya karena aku maunya kayak gini kayak apa ya jelasnya pokoknya sih kayak logical reason gitulah. Oh. Jadi kok mau makan pecel, aku mau makan pecel karena pecel asal usulnya seperti ini. Itu kayak tentang problem di hidup gitu loh. Iya sih maksudnya kayak keputusan misal mau ngambil apa ya? Misal mau ngambil keputusan misalnya kenapa kok mau lebih milih kontrak dibanding KPR? Waduh. Oke. Terus. Ya kayak gitu. Itu sih pokoknya orangnya masuk akal kayak maksudnya saya mikir kritis gitu kayak alasan sing jelas. Pokoknya kadang-kadang ada yang nggak jelas semua. Sponsor Pak Yamin. Oke. Lanjut banget. Terus yang ketiga iki
Apa nih? mau bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Jadi Bertanggung jawabnya di depan atau di belakang? Beda Waduh. loh. Beda loh artinya. aduh, Kalau dua-duanya di depan sih. pendaftaran, kalau di belakang penyelesaian namanya. Kayak gitu dong. Oh, di Ah, jadi Waduh. Waduh, berat nih langsung masuk. jadi orangnya kan bertanggung jawab. Aku nggak nuntut dia untuk punya uang banyak di awal. Jadi pokoknya dia itu bakal mengusahakan kalau misalnya orang ini kayak sorry dalam tanda kutip di bawahku, dia bakal mengusahakan untuk setara denganku. Oh, pokoknya bisa mengusahakan lah ya, mengusahakan beli mobil Lexus, ya, mengusahakan rumah, mengusahakan, gemes deh, gitu ya. Oke, lanjut, gemes deh, lanjut. Ya udah sih, 3 itu sing paling utama. Harus ada semuanya. Kalau semuanya harus ada sih. Yes. Asik, soalnya harus ada. Oke. Asik. Nah, terakhir nih, manusia satu yang berada di gerbang surga. Ya, dia masih dihakimi, dia masih tanya, ada nggak Enovannya gitu? Sih di depan kan, bener kan diadili tuh. Loh, Iya aku sih. ini menjaga supaya orang-orang jaga. modelan yang namanya Denny Susastro, Eric Jonathan tuh nggak masuk gitu. Oh, jangan lupa sponsornya, Erik sebut dulu sponsornya. Langsung baik. Amin. Kalian makan di enggak ya? Ya, dari nyebut-nyebut gak disponsor, gak boleh. Lanjut. Ayo gimana gitu? Kalau ada jawab. Oh, gampang kok. Tipe cowokku tuh gampang banget. Jadi Oke. akses ke Bapak Denny Susastro. Nah, tuh. Gampang kan? Ih, Enak ya hidupnya ya. Gampang. Berarti gini, bayanganku ya, kayak di list ada 100 cowok gitu. Kok ini yang mana? Itu yang kulakukan Eric setiap saat, Eric. Itu yang kulakukan. Terus bikin PPT, terus proposal, ngajuin proposal. Oh ini kok, terus presentasi. Foto nih satu-satu ditempel slide 1 sampai 100. Jadi boleh deh. Iya. Jadi gitu guys. Jadi kalau tanya kriteria cowokku seperti apa, silakan tanya Bapak Denny. Nih, tanya dia. Apa kriteria cowok saya? Karena kriteria aku dari di ACC sama dia. Selesai. Nah, hidupnya dia enak ya. Hidupku nggak, terusnya nggak enak banget. Oke. Oke. apa itu? Cukup tahu, cukup shock. Oke. Nah, jadi tadi kan udah tahu nih tipe-tipenya. Nah, kalau Bapak Denny Waduh, paling lebih susah daripada nyusun sharing. Kalau nyusun sharing tanya Tuhan, kalau ini nanya siapa ya? kalau Kalau tanya ganteng. Dito, Kalau friend juga terlalu banyak ini. tanya Dito. GPT. Ya, tolong salah, aku siap salah GPT. Iya, ada GPT. Loh, I'm so sorry. kira-kira tipe ideal saya harusnya seperti apa? Penting. Oh iya bener juga ya. Bener juga. Jangan Ya. jangan Siapa kok. nih? Siapa nih Promei? Oh, jangan kok. Jangan. Please Sebenarnya- jangan kok. Tipe ideal saya harusnya seperti apa? Jangan. Sebenarnya tipe ideal dari itu Jangan. itu Cukup aku apa? aja. Cukup aku aja yang prompting. Jangan. Jangan. Katanya sih Apa tuh? mandiri dan logis. Boleh. Tapi Asik. tegas. Kalem tapi tegas, gak ngerti kok artinya. Oh, Pendiam tapi lembut. Dia anak pendiam itu lembut. Pendiam ya diem, gak ngomong. Yang penting, amin. yang penting tahu. Oke guys, kalian jangan lupa makan di. Oke.
bakso Pak Amin di Pak Masjid daerah mana? Nagel. Nagel Madya 5. Nagel Madya 5. Ya, semuanya Pak Amin. Amin gitu. Bakso enak nikah di Amin gitu. Gitu gitu. Nah, tipe. Tipe. Banyak sih sebenarnya. Jadi aku nggak mau nyebut sebenarnya. Yang number one deh. Sebenarnya kalau dirangkum cuma satu sih kriteria nih. Cantik. Wah, itu sudah minus satu, itu paling utama dan terutama. Oh, sorry. Dia pada ganteng. Bingung toh? Gak salah. Betul. Betul. Udah punya Tapi adik bukan banyak di cewek TikTok cowok. ada kok. Hah? Di TikTok bukan ada yang ganteng. Astagfirullah, la ilah. Tolong ya guys. Waduh. Ada Bedakan yang orang yang namanya ngejar aplikasi Love and Deep Space. Waduh. pengen tak copot deh bonekamu itu. Kalian. Jadi balik ke tipe kemarin ya. aku liat Koko di Bumble kayaknya. Kemarin aku liat Koko di Bumble kayaknya match sama cowok gitu deh. Waduh. Nah, ngomong di sini, ngomong diem gitu. Ya ketahuan deh. Hostnya tidak Jadi, terselamatkan ya, gini, di guys. sini. Sebenarnya gini ya. Tolong editor kasih sound sedih ya. Sebenarnya. Aku menikah orang Zimbabwe. Kayak gitu ya. Nah tapi ya kembali lagi ke ini ya kayak tipe. Kalau kita satunya cuma satu menjadi ibu gembala yang baik. Gitu. Wah, Tipe sekarang satunya, satu sih tipe. Di breakdown banyak. Di breakdown banyak. Breakdown banyak. Banyak. Nah, 10 jari nggak cukup. Kita sebutkan dengan cepat. Ya kan harus cantik anak Tuhan, terus harus di ACC. Semua anak adik domba ya kan harus pengertian, harus ngerti di konsul, harus mau ditinggal, harus mau disayang, harus mau bener-bener ngerti banget yang namanya gembalanya sibuk ya kan. Harus mau dikacangi, mau diritok cete gitu kan. Nah, harus kebagi dengan domba-domba yang khusus, nah, buahnya dan lain-lain gitu ya. Nah itu. Oke, terima kasih sampai sini episode kali ini. Oh enggak ya? Menyerah kalau tanya bagian ini. Oke, bagi kalian yang minat, kalian bisa 087 851 Semakin jelas. 71 jangan di-spill dong, semakin jelas nomornya tolong ya. Emang kalau mau dapat nomor teleponnya tolong tonton semua episode BTL buat mengumpulkan semuanya. Oh iya benar. Satu episode satu nomor ya guys. Oh iya. Aduh kakiku sakit ya, bisa refleksi deh. Lanjut. Oke. Nah, rata-rata tipenya ini ya gak rata-rata ya semua ya. Semua itu tipenya apa? Amin. Nah, ini kan banyak lah, sering kita temui kayak yang melenceng, yang tidak seamin. Nah, tidak seamin, kasihan Pak Amin. Nah, lanjut terus. Nah, menurut pendapat kalian guys, agak nih cukup kepo dengan pendapat kalian. Kalau tidak seamin tapi cocok gimana? Wah, meow. Ya itu jadi ACC ke Dewi. Jawabannya simpel ya. Sangat simpel. Cepet ya mainnya ya. Terus sampai sini episode Bakal kedua. approve sih. Even mamaku gak bakal approve sih. Pasti, sudah pasti. Oh. Wah. Kalau teman-teman biasanya dukung nggak? Kalau teman-teman kalian? Teman-temanku. Kalau yang Katolik katanya masih ada sih mendukung Katolik Kristen sih, katanya sih oke. Oh.
beberapa Oh. beberapa gitu. Yes, yes. Nah, kalau Cobi, kalau teman-temannya ACC atau tidak? Wah, teman-teman saya pas kuliah sih justru jomblangi saya tuh sama dia. Ya, Kalau itu mah tinggal di Rajang Batu. ya guys, jadi sebenarnya guys, aku selama 1 tahun tuh di Raja Batu sama Kor Denny guys, gara-gara pacaran. Iyalah. Kok sudah siap buat ini? Sudah siap buat Rajang Batu lagi ya? Yuk, guys, tahan guys. Hostnya tidak kuat guys, hostnya. Waduh. Oke. Gini guys, Good. ada konsepnya kenapa mereka mendukung. Apa tuh? Betul. Jadi gini, konsepnya gini. Pacaran beda agama itu kita bisa menjadi lebih dekat, lebih intim, terus kita juga makin saling sayang. Karena apa tahu? Karena dibantu dua Tuhan. Coba, kalau seagama kan dibantu satu Tuhan. Nah, kalau beda agama dibantunya dua Tuhan. Nah gitu, jadi biasanya walaupun gagal di pernikahannya, tapi pas pacaran tuh romantis banget guys. Walaupun nggak ngerasain sih, cuma ya Waduh. Blessing. Sampai bayang. itu Sampai alasan bayang lo mereka. tuh. Bayang lo Yesus sama orang lain disebut Tuhan yang lain gitu. Anakmu pacaran ben aku, masa ngono. Tahu. Waduh. Lah iya. Konsep dibantu dua-duaan ini sering Di sih. sini sangkro gini. Ya apa ya iki ya ngono. Iya, kebayang gak sih? Dua Tuhan nongkrong itu gimana? Ngobrolin apa biasanya? Serem yo, serem. Ngeri. Pulang aku sih. Kayak Eh, kalian Aku tahu. bayangkan dua Tuhan ini berkomunikasi antar surga gitu kan, memperebutkan siapakah yang akan pindah gitu kan. Mantap. Hostnya terjungkal. Terjungkal aku sampean. Sampai lambungku bergetar barusan. Kaget. Aku speechless, lambungku speechless barusan. Pulang sih aku, pulang. Langsung pulang aku. Bisa kesusu pulang nak. Pulang turu. Kok, tolong kok gimana? Dua Tuhan nih, wah. Apa? Soalnya kan ini kita nih sering gue denger gue kayak konsep dua Tuhan. Kan kalau didukung dua Tuhan itu otomatis ACC-nya double. Sisinya tuh. Nah betul, Nyelek di ACC. itu Kan dia. gue nyelek di ACC. Oke. Susah ya, pertanyaan yang selalu dipertanyakan ya. Gitu ya. Kayak patah. Telat. Oh, sorry. Lama-lama mulutmu tak kasih krim. Pemanas. Apa ya? Panas di dalam Makin krim. itu. Panas di dalam krim, nggak boleh sebut merek. Panas di dalam krim. Oh ya, panas dalam krim. Oh iya benar. Kalau mau kayak seperti ini, nah kontak dulu 08785171. Ah, oke. Makin jelas. Nah, back to topic. Jadi kayak ya jadi kalau misalnya kita ngomong ini panjang ya. Kalau aku ngotbay orang tentang ini tuh 4 jam 5 jam ya, pasti banyak yang approve tentang ini. Jadi kayak selama itulah aku ngotbay ya, karena memang ya itu sebuah kebodohan yang sangat kalian lakuin ya, karena menurutku buang-buang waktu masalahnya. Buang-buang waktu ya guys, karena kalau pindah pun ya jadi bukan jadi pria yang rajani gitu. Kalau misalnya dia yang satunya pindah ke agamanya ya pakai atribut keagamaan separuh gitu ya, pakai nikah gitu. Jadi tentremnya beda, damainya beda. Jadi kalau misalnya kita ngomong tentang cara beda agama, itu ngomong tentang bagaimana seperti ya memperebutkan antara tomat itu buah atau sayur gitu ya. Kan kita bisa bersatu dan nggak akan kita ketemu gitu ya. Wah, Gitu. iya sih. Nah jadi Berarti tomat buah. susahnya buah. Buah.
Tomat itu Buah. buah. Kalian percaya nggak sih? Tomat itu buah. Iya, memang buah. Emang buah? Hmm. Atau sayur? Buah. Wah, Kan sehat. Kan buah juga sehat, emang buah itu nggak sehat. Menarik. Emang ada buah yang nggak sehat, Rik? Durian. Sehat itu. Iya, durian nggak Itu sehat durian. Itu ada vitaminnya Sehat dalam situ. Mana durian sehat? Nggak enak durian. Kolesterol, kolesterol. Loh, kalau gitu Nasi masih juga juga bikin kolesterol ya kok Denny. Oh gitu ya. Oke, back to topik ya. Jadi kayak jadi kembali lagi kayak maksudnya dalam acara beda agama itu seperti kalian satunya ke kiri, satunya ke kanan. Jadi ya harus salah satu ngalah, itu pun juga belum tentu. Ya iya Pak, maaf kok misalnya kalian di agama Buddha misalnya ya cara kalian nuntun bagaimana agama mereka Buddha ini ibadah gitu loh. Gitu. Even aku pernah ke salah satu SMA, pas ada SMA tuh ke salah satu vihara yang tangga kiri cewek dan cowoknya itu beda naiknya, gitu loh. Nah itu ya apa cara mereka mengenali dengan cepat, dengan ngerti kenapa ini kenapa misalnya beberapa aliran itu masih menyebut semua nabi dari agama ada salah satu itu sepengetahuanku ya dekat kampus dekat sekolah aku dulu. Nah jadi kayak gitu-gitu. Ya apa caranya? Maksudnya mereka benar-benar bisa mendalami itu karena ya even kalau kita nggak ada agama tanda kutip gitu, nggak ada relasi dengan Tuhan kita ya buat apa ya kita pacaran dengan tujuannya untuk membantu ya, bukan menambah masalah gitu. Karena pacaran atau pernikahan itu nggak ada tujuannya, nggak cuma untuk pengen main-main, cuma pengen mesra-mesraan. I think mendingan kalian sewa pacar ya. Waduh. Gak ada status, gak ada cuman buang duit ya kan? Kalau kata Valeri tadi apa? Apa? Game apa? Hah? Aku lupa. Salah satu game yang kamu sebut tadi. oh, Love and Disguise. Apa itu? Itu itu loh, game RPG. RPG itu Roleplay. kayak role play game. Iya. Jadi di situ tuh kayak tempatnya cewek-cewek ngehalu semua. Di situ tuh ada karakternya tuh 5 cowok. Iya. Ya karakternya tuh kan ada 5 cowok. Terus jadi kayak kita itu sebagai playernya itu kita itu kayak pacaran bisa milih salah satu dari mereka. Wih. Oh, oke. Dan even di gamenya itu yang aku tahu itu bisa ada kayak apa ngingetin tiap bulan period gitu. Isa. Waduh. Berat. Oke, kita topik dulu sebelum lanjut. Ya tadi kembali ke jadi kayak bagaimana hari ini kita ngomong pacaran dalam agama itu hanya menyisakan hidup. Karena sebenarnya gini bahwa agama itu seperti itu sebenarnya. Tapi yang lebih penting adalah relasi. Jadi kalian bisa beragama Kristen, Buddha, Katolik, Konghucu, dan lain-lain. Dan ada banyak agama yang lain yang nggak diakui dan lain-lain. Kalian boleh percaya, tapi ketika kalian nggak punya relasi dengan Tuhanmu, nggak tahu Tuhan punya atau enggak, itu terserah kalian, itu ajaran kalian gitu loh. Nah surga nih kalian punya atau enggak terserah kalian gitu. Tapi kalau kalian nggak punya relasi, kalian hanya sekedar cuman mengikuti peraturan sekolah, iya kan? Nah sama di dalam kekristenan, kalau kita bahasnya lebih ke kekristenan ya kan. Kalau kekristenan bahwa orang yang nggak punya relasi dengan Tuhan ya percuma, dia kan bawa kamu ya ke neraka juga anjir, iya kan? Dia juga nggak bisa bawa kamu kemana-mana kok, gitu loh. Ya mungkin kita diingetin, ayo jangan lupa sate, ya. Iya ngingetin kan biar dapat hatimu, bukan dapat hatinya Tuhan. Mungkin. Nah, supaya dapat izin papa mamamu. Oh iya anaknya rohani, dalamnya rohana. Mari yang ngingetin gini kan. Nah, gini kan kelihatan. Ayo kan online kan biasanya kan, sambil Zoom misalnya atau pakai video note kan gitu. Ayo ya gitu. Satu tuh ya baca Alkitabnya dulu aku nak minum. Seret orang tua ada begini. Di outframe udah orang tua gini. Nah, di outframe udah ngerokok. Lah sama aja gitu loh. Jadi mah kok jadi Kristen topeng mah gampang. Wow. Anak-anak nggak Kristen aja bisa ngakuin itu. Lah, berarti kan kita berpikir gini kan, kalau orang yang non Kristen bisa ngelakuin itu dan nggak mau jadi Kristen, debatnya nggak mau, kamu lah yang masuk agamaku, kamu lah yang login gitu kan. Lah, berarti standar yang kalau kita nganggap standar ini sudah wah dalam kekristenan kita, berarti standar kita terlalu bawah.
Karena orang lain non Kristen aja bisa ngelakuin gitu loh. Ya gitu. Bakalan pacaran di dalam kekristenan yang benar itu jauh lebih asik daripada itu. Kecuali kalian melewati batas yang memang sudah ditentukan oleh sama Tuhan. Dan pacaran yang kudus tidak ada, pacaran yang dikuduskan oleh Roh Kudus ada. Kayak gitu. Yang terus di dalam kekudusannya Tuhan itu ada. Meskipun itu dengan bantuan Roh Kudus ya. Kayak gitu. Jadi dulu rame soalnya masalah pacaran kudus katanya. Ya udahlah, ya gitu ya. Jadi udah kita nggak usah ngurus sih, ya kan. Nah tapi maksudnya ya itu kembali lagi bahwa kalau kalian mau pacaran beda agama ya siap-siap kalian cuma buang waktu dan cuma bikin sayang-sayangan. Kalaupun dia ke Kristen bener-bener PR-nya banyak. Waduh. Repotin banyak orang. Jadi kenapa masih banyak cowok Kristen di sini yang bener-bener Kristen masih banyak. Sambrek meskipun itu seperti harta karun sih sekarang. Kayak gitu. Cuman tetap masih banyak. Cuman tersebar aja dikit-dikit di mana-mana gitu. Jadi maksudku daripada repot-repot ngurusi aduh agama ya, begini ya, begitu ya. Kalian lebih beda marga aja sulit. Kalian beda etnis aja sulit. Kalian beda gereja aja sulit. Satu gembala bilang gak bisa, kamu ini kan gak pelayanan atau full timer preketek. Gak sulit. Beda aliran kan sulit. HKBP dengan karismatik dan itu sulit cuman. Lama-lama sambil dipercik, sambil dipapis gitu, selam gitu. Itu sih sulit. Bener enggak? Nah gitu. Jadi kalau baptis ini sangat sulit. Apalagi beda agama, Oh coba beda agama, beda gereja sih sulit gitu loh. Satu gereja sih satu aliran aja mungsuhan. Gini loh. Dibilang dombanya dicuri lah. Nanti satu ini ngomong nggak curi lah. Gitu kan. Nanti gereja dicap jadi pencuri domba lah. Gitu kan, cuak gitu kan. Nah itu misalnya. Aduh. Gitu kan. Nah itu semakin pusing. Nah ya. Jadi simpelnya adalah gini bahwa pacaran pintu agama nggak ada untungnya. Oke, tadi aku dari tadi nggak ngomong apa-apa. Ya untungnya dia kan caper dengan kalian untuk ngomong rohani. Tapi ayo tengok kalian kalian tanya ada kenapa harus saat itu. Dia pasti nggak ngomong kok. Gitu. Dia pasti nggak bisa jawab. Kalaupun dia bisa jawab, apakah dia punya relasi? Tidak. Karena itu general Kristen kekristenan. Sate, doa, baca firman itu general. Kayak gitu tuh. General banget, orang non-Kristen juga tahu. Banyak orang non-Kristen bisa baca Alkitab kok. Para menteri kita juga mengutip ayat loh. Dari Lukas, Yesus bayar pajak kalau nggak salah, ada kalau nggak, ini koreksi kalau aku salah ya. Kayak gitu. Betul. Ada banyak orang yang mengutip gitu loh. Gitu. Tapi nggak ada orang yang hidupi kekristenan. Itu sing susah. Dan itu yang nggak bisa diterima oleh pacaran beda agama. Itu akan sulit. Gitu. Karena hubungan relasi nggak bisa dibangun satu hari dan nggak bisa caper. Relasi itu nggak bisa caper. Masalahnya capek deh caper. Pura-pura rohani, angkat tangan, capek kesel tangannya. Nah turun. Pura-pura bahasa roh, baru capek. Isinya maksudnya mulai dari laba-laba sampai bisa gitu kan. Nah gitu. Nah, jadi ini sulit. Mau caper relasi sulit kok. Caper rohani bisa. Tapi kalau caper tentang kekristenan yang asli nggak bisa, sulit. Jadi dan itu nggak akan pernah menambah keuntungan. Apalagi kalau cewek, jangan mau cowok kayak gitu, cowok sampah begitu. Lu buat apa? Iya, kan kalau Tuhan aja dilanggar apa ke kalian? Simpelnya kayak gitu kan? Ya sih. Tapi, nah aku tiba-tiba kepikiran yuk. Nah, yes. Ini aku nanya pandangannya kalian. Aku minta kalian bayangin ya. Siap-siap ya, bayangin. Bayangin kalian pacaran seagama. Apa yang kalian lakukan? Apa aja? Ayang. Apa? Kayang. Kamu masih ikut nak kayang. Oh, lihatlah kau. Ayo teman bersama yuk. Mau kayang kataiku. Pacaran seagama buat apa? Kayang. Hostnya Oke. Besok aku resign ya. Terima kasih. Oke, lanjut. Selain kayang Deval.
roll depan. Oh, depanku KKM. Salto sekalian nggak Val? Sekalian salto tuh. Nanggung banget tuh. Udah tinggal salto aja gitu kan. Ya, udah sepaket gak sih itu sih? Sekalian terus yang kalau nggak kayak gitu ya sikap lilin. Handstand gimana Val? Handstand gimana Val? Iya Nanti boleh. Dia pakai tangan gitu ya. Kaki. Ngeditnya jalannya pakai tangan. Semakin buyeng di sini, semakin buyeng. Katanya tuh kayak pertama kali keluar di otak kota long. Sini juga sih. Kok pertama kali keluar tuh biasanya jujur ya. Ya minimal jujur sih, makasih atas kejujurannya. Saya apresiasi. Harus diapresiasi kok. Wah. Harus apresiasi. Ayo kok tunjukkan rasa apresiasinya kok. Oke, kita ke chapel dulu. Apa yang bakal dilakuin ini? Oh, apa namanya? Ibadah bareng, ibadah bareng asik. Masa kita ke gereja bareng itu kan asik gitu ya toh. Oh iya. Terus. Terus Terjun payung, udah. apa? Terjun payung. Hah? Apa payung? Terjun payung. Main terjun payung. Aku masih mau hidup ya, ngomong terjun payung. Terjun lu sendiri. Ada pegang payung dia terjun enggak? Malik Aduh. sih, kebalik payung. Aduh. Lanjut. Ya mungkin apa namanya ada kayak ya semacam kayak mini sate gitu, mini sate bareng gitu. Terus. Tuh. Sampai banyak di batuk. Nanti aku dibilang itu apa ngambil jawabannya Yopi, jangan-jangan. Iya. Lagi Masuk akal. lagi nyatet. Aku masih ngeprom sih. Waduh, masih goblok. Oh iya. Oke. Jawabi gimana? Jawabi dulu. Nah, Oh, ditembak dulu. loh, iya biar ini takutnya jawabannya keambil sama Vale nanya takutnya. Apa ngebayangin kalau ngapain? Ya emang mau ngapain pertanyaannya? Loh, kalau pacaran seagama ya mau ngapain? Ya mau ngapain ya? Ya udah pacaran. Iya itu jawaban asli ini kayak gitu. Iya kan? Ini kalau pacaran seagama mau ngapain? Ya tinggal apa? Tinggal pacaran. Terus apa gitu loh? Gak salah sebenarnya omongannya. Cuman pertanyaannya memang kurang tepat sih memang. Iya, mungkin kurang tepat. Makanya Ya. ya rada bingung jawabnya. Mungkin kurang tepat. Jawabannya kayak gitu harusnya. Mungkin kurang tepat ya. Hal rohani apa yang pengen kalian lakukan kalau pacaran seagama? Nah, udah. Revisi deh. Nah itu baru. Nah, itu baru masuk tuh rohani tuh. Ngapain ya? Misalnya. Dugem bareng? Enggak dong. Hah? Enggak jadi. Tapi nggak ada jawaban lain sih selain ibadah bareng. Bingung aku. Selain ibadah bareng, selain sate bareng, apalagi? Oh, tapi ini relate-nya bukan buat sebenarnya bisa relate sama semua, nggak semua agama, salah maaf Tuhanku. Maksudnya ini bisa ke Kristen maupun Katolik, tapi lebih spesifik buat Katolik. Itu Oke. lebih biar bisa ngedate-nya itu nggak ke mall, nggak ke gereja doang, tapi kita ngedate bisa ke Gomaria. Gomaria bagus-bagus deh soalnya. View-nya bagus, Waduh. fotonya. Aduh. Kalau kataku BDI asik ya. Asik, masih ada BDI, tenang. Ada BDI. Gak mau. Nggak mau ke sana. Kakiku. Terus. Kalian enggak nih, kayak aku lebih membayangkan coba kalian pacaran nih beda agama terus kalian sampai nikah gitu kan, terus tiba-tiba tuh pas lagi retret ini, nanti editor tolong ya dimasukin foto sesuai dengan ucapan saya ya. Nah, Merepotkan editor. Nangis editor ya habis ini. terus kalian kan nikah gitu kan,
pakai lagu yang kayak gitu kan, gue bagus gitu kan. Terus kalian berkeluarga, terus tiba-tiba retret gereja kayak wah gila keren banget gak sih? Enggak sih, biasa aja. Cuma yang gitu kayak wah enggak sih, nggak gitu sih. Coba Gimana? Halo. Oke. Cukup tahu. Oke. Cukup menarik. Oke. Nah, sampai bingung. Nah, Pak. Nah, kalau kamu gimana ya? Hal rohani apa yang kamu pengen lakukan? Mau satu gereja biasanya gini, tapi masalah nih masih gereja kan, tapi kan gereja ini kan karena banyak aliran gitu kan. Tapi aku sendiri sih aku no problem kalau aku pindah gereja. Terus? Oke. Tapi misalnya tapi aku tidak mau kalau misalnya kayak debat soal ajaran mana yang ku percaya. Jadi kan aku kan gerejanya kan gereja termasuk tradisional gitu kan. Terus kalau misalnya dia gereja yang versi modern kan, maksudnya kan ajarannya kan mungkin agak sedikit berbeda gitu kan. Tapi bagiku kalau itu kayak itu personal masing-masing gitu. Aku tidak ingin memaksa dia untuk memasuki ajaranku, dan aku tidak mau memaksa diriku memasuki ajarannya dia. Tapi kan kita kan tetap tujuannya kan sama kan, jadi harusnya nggak apa-apa. Asik. Oke. Nah, kalau aku hal rohani apa yang bagus dilakukan yang bagus yang akan dilakukan kalau pacaran seagama adalah foto di bawah pohon Natal ketika Natalan. Berat lah itu. Saya nggak bisa bahas itu. Memancing kemarahan para jomblo-jomblo. Nah, itu. Rohani Apalagi sekali. fotonya lama lagi. Fotonya lama mana, duh. aku lempar kursi deh. Kursinya tak lempar ya. Wah, melayang kursi. Boleh pamer di Instastory IG ngono Betul. sekalian feed-feednya dipenuhi wis. Wah, berat iki. Buat panas-panasin semuanya. Boleh deh ini. Iya kan? Bener kan? Ya nggak guys, kalian nonton juga pasti setuju. Iya harus setuju, nggak boleh nggak setuju. Waduh. Gimana kok ACC kok? Waduh, gak gitu ya konsepnya ya. Saya acungkan jempol. Acungkan jempol. Gak gitu konsepnya, mohon maaf. Boleh. Itu ide brilian. Waduh. Oke, untuk menutup semua ini, nah saya persilakan untuk yang backgroundnya paling merah mencolok sendiri. Nah, bisa Ini yang lama ini. luruskan semuanya nih, menyimpulkan semuanya. Ya sebenarnya daripada kita ngomong tentang pacaran yang beda agama, seringkali orang selalu ngomong tentang pacaran beda agama, gimana sih, enak loh, seru loh, begini loh, begitu loh, karena dia nggak dapat role model pacaran yang benar. Ya gitu. Kebanyakan karena dia lebih seru, oh ya begini, oh ya begitu. Nah, tapi juga banyak kok, maksudnya di gerejaku pun juga banyak orang yang punya orang yang seiman dan ya sangat segereja juga dan bertumbuh di sana dua-duanya, bukan timpang ya gitu ya. Of course gak bisa benar-benar sama, nggak bisa, karena aku percaya gitu loh, yang kata seimbang di sana itu lebih ke arah kayak selalu mengimbangi, balancing. Gak ada yang nama balance, bohong lah. Murid-murid Yesus sudah bisa naik turun, apalagi kita yang dekat dengan Yesus sudah naik turun. Ya kan, apalagi kita. Ya sebenarnya nggak bisa jadi alasan. Cuman maksudnya itu bahwa ini sifat alami manusia, namanya manusia bisa kadang jatuh, bangkit lagi. Ya gitu. Tapi kadang, dan ini yang sering gereja lupa, komunitas lupa menggembar-gemborkan bahwa enak loh hidup kudus dan pacaran kudus itu. Yang selalu gereja gambarkan adalah
nggak boleh pacaran beda agama. Kayak gitu. Nah ini jadi dua hal topik yang sama, tapi orang tuh nggak pernah ngerti apa enaknya. Perasaan cuma tadi dibilang, pacaran gereja doang, gitu kan? So ibadah bener kan? Ya itu ya bener, ya bener. Jawabannya ya bener. Masa kok ada gereja, ya nggak apa-apa. Tapi ya nggak apa-apa bener ya. Cuman maksudnya apa ya? Memang kembali ke preferensi ya, mana yang nyaman. Cuman ya apa like, misalnya jadi nih kalian, misalnya kalian segereja, terus kalian juga paham, tertanam dengan arti mindsetnya sudah sesuai dengan value gereja, right? Kayak gitu. Terus ini kalian bayangin aja, terus apa namanya, kalian juga pelayanan bareng di sana, misalnya satunya Asher, satunya singer, anggaplah seperti itu. Terserah mau cewek atau cowok. Atau ada yang dua-duanya singer atau dua-duanya Asher. Kan enak. Kamu pelayanan jam berapa? Kamu bisa kemana? Kayak gitu. Saat teduh bareng. Terus apa? Kalau ada masalah, bukan ngomong tentang kamu ini begini begitu. Yuk doa bareng yuk. Nggak ada cowok gitu. Ada. Aku lihat di depan mataku ada. Kayak gitu. Tapi memang amat jarang. Ya cowoknya juga harus berkualitas, cowok. Aku bilang tadi, dibanding kita menjadi cowok sampah, kenapa kita nggak jadi cowok yang berharga di mata Tuhan gitu loh. Dengan kita menjadi pria rajani, jangan nuntut cewek cari yang terbaik. Jadilah best versionmu dulu. Cowok lebih berat masalahnya, harus membawa ceweknya ke Tuhan. Gitu loh. Makanya jangan nuntut dulu, mentang-mentang ganteng, mentang-mentang cute, atau lucu, atau apa, whatever, apapun keunggulan kalian, kaya kah. Tetapi kalau kalian belum siap untuk pacaran atau pernikahan, ya mendingan nggak usah. Gitu. Dibanding kalian hanya menghancurkan hidup orang yang cuma bisa menikah satu kali. Ya kan? Gitu, mau cerai bingung, nggak cerai sakit. Ya kan? Maksudku adalah, bagiku adalah cowok yang nggak bisa aku hargai gitu loh. Gitu, karena aku juga punya anak cewek, punya anak cowok. Begitu juga dengan cewek yang bad girls istilahnya ya. Kayak gitu. Nah sama aja. Dua-duanya kan jadi sampah ketika cewek nggak bisa dukung cowoknya. Karena percaya atau enggak, bahwa kalian pasti nemu cewek yang menghasut cowok. Di Alkitab pun ada, kalian bisa cari beberapa tokoh. Jadi sama, karena maaf ya, bahkan biang daripada kerusak rumah tangga bisa dibuat dari cewek. Percaya atau enggak, karena cowok ketika sudah menikah, ini based on pengalaman kali ini ya, dia kan lebih condong mendengarkan ceweknya. Nggak tahu kenapa itu sudah jadi kayak sudah satu set gitu ya, udah soalnya jadi satu daging gitu. Percaya atau enggak, kalian lakuin, kalian cek ke beberapa itu. Kalau cowoknya rusak, kalian lihat ceweknya. Kalau cowoknya kurang ajar, kalian lihat ceweknya. Masih ceweknya lemes, iya tuh gini-gini loh, gini-gini, pasti kayak gitu. Tapi itu mungkin 70%, kayak gitu, 60-70%. Karena aku nemu itu sudah 10 biji, orang-orang kayak gitu. Saudaraku deket sendiri aja begitu, gak usah jauh-jauh. Dimulai dari ceweknya. Kau nggak menunjukkan, tapi cowoknya juga sama. Jadi nggak ada. Jadi daripada kita nuntut, aku pengen cewek ini, pengen cowok kayak gini. Enak loh, misalnya cowoknya rohani banget, yang bener-bener jaga strik. Kalian berdua di ruangan pun nggak diapa-apain. Enak nggak sih? Enak, kalian nggak ada was-was sama sekali. Kalian duduk, jangan terlalu deket karena ini berdua. Ya apa, hatimu nggak berdebar, nggak leleh-leleh itu. Ya gitu. Apa rasanya? Atau misalnya kalian ada asap rokok, ayo pindah yuk. Waduh, ya apa gak leleh kon? Leleh. Kayak gitu. Tak kira kaca. Kayaknya ngerokok baru nih kalau nggak gitu ya. Gitu. Value rohani pasti value juga tentang duniawi, karena kekristenan juga ngomong tentang norma. Jadi kalau hari ini contoh menghargai perempuan, menghargai kehormatan perempuan, ya hari ini kalau main kasar buat apa? Yesusnya nggak main kasar, kayak gitu loh. Ya simpelnya begitu. Maksudnya dari aku, maksudku adalah gini loh. Lebih enak ketika kalian ada masalah, kalian nggak dituduh kamu ini loh. Ya bukan berarti 100% gitu, enggak ya. Tapi maksudnya ketika kalian bisa lebih apa? Karena kenapa? Ketika kalian saat hidupnya rohani, hidupnya kudus, selalu belajar kudus, kalian akan apa? Dimentori. Kalian kan dengan senang hati dimentori. Nggak ada tuh omongan itu, nggak ada. Tabu semua, karena pikirannya cuma apa? Nggak boleh pacaran, nggak boleh. Masih lebih enak. Lu salah dikit, lu salah loh jadi suami. Balik lagi, enak. Lu salah jadi istri, gitu. Begitu juga dengan aku apa lagi? Udah butuh banget yang namanya mentor, gitu loh. Gitu loh. Karena ya sama, gitu loh.
Gitu ya, sesimpel kayak misalnya Koko sama Feli dulu di satu apart. Ya kayak dulu ada bersihin apart, aku nggak deket sama Feli, nggak berani lah. Nyentuh aja tuh, nyentuh bahunya kok tak layak gitu loh. Kayak gitu. Karena aku tahu bahwa kalau misalnya anak rohaniku sentuh-sentuh apalagi pacarku gitu loh. Lah gitu. Jadi maksudnya, kalau kita pegang value rohani yang benar, enak kok. Kayak gitu loh. Kamu disemangati. Kalian mesti berharap tuh kalian capek, ya loh, lelah, mental, terus kayak, ya apa kabarmu? Wah, itu cuma orang Kristen begitu tuh yang bener-bener. Kayak gitu. Ya orang lain bisa lakuin, tapi nggak perlu seperti itu. Kalau orang Kristen yang benar, orang Kristen hidupnya benar, dia kan nanya, dia kan support. Jangan ngomong, ya Tuhan beserta dengan kamu ya cut tisu, kamu didoain di malam hari. Macam beda agama ngurusnya nggak harus coy. Semoga misalnya Valeri tambah cinta sampai aku misalnya gitu. Ya kan, pasti ngomongnya gitu kan. Gitu. Kalau seorangnya gini, seorangnya ini versi seorangnya ya. Kalau dia jodohku dekatkanlah. Kalau dia bukan jodohku, dekatkanlah. Tak jauh sampai aku. Aku lah penjauhnya. Gitu. Jadi maksudnya so simple as that, kayak masih banyak hal yang lain. Maksudnya ketika kalian malas ke gereja, yang bener-bener bukan sekedar cuman omon-omon, yang cuman ayo ke gereja tak anter, preketek lah orang kayak ngono wis. Preketek istilah, ketok biang-biangnya capek-capek. Orang pura-pura lain tuh capek gitu loh. Gitu. Bukan berarti kok apa dorong-dorong orang nggak capek juga, cuman maksudnya capeknya beda gitu loh. Bahwa dia sama misalnya kan diajak rohani ibadah bareng bener, diajak komsel masuk evil, diingetin, ayo dikasih tahu, kalian bisa discuss bareng, harus dimulai worship bareng. Ini sesimpel as that, di mobil kan bisa worship bareng, bukan enak sih. Ayo pikir, pacaran beda agama tipis kayak gitu, persentasenya kayak gitu, ya kan sekedar pacaran beda agama, kayak gitu. Maaf ini aku surveinya lumayan banyak orang ya, jadi maksudnya ya dari banyak kasus juga jarang yang bener-bener sampai bener-bener sebutannya apa? Toleransi. Nah pasti ngomong gitu. Ya udah nyanyi soalnya apa? Toleransi. Beda dengan misalnya satunya memang sayang. Wah repot sudah. Gitu kan, saya sama Tuhan juga. Jadi kembali masih banyak hal yang lain misalnya. Kayak gitu. Jadi banyak keuntungan yang lain, banyak banget. Kalian kalau udah balik nggak habis. Gitu misalnya pelayanan bareng, gitu kan, capek bareng, happy bareng, gitu kan, saya sharing knowledge, gitu. Ikut kelas pendalaman bareng, mantep nggak tuh? Ada yang begitu kalau doa berkat udah naik tangan begini, aduh Tuhan Yesus, saya gandeng siapa? Maksud tangannya Ruben, udah arti dong, iya kan? Nah, salah terus lepen sharing gitu, ya gitu kan? Gandeng dikit, mau gandeng cewek, nafsuan, bingung kan? Nah, ya, jadi kembali ke sana lagi bahwa masih banyak hal yang lain ditumpang tangan oleh pendeta yang sama, nggak dua, nggak tiga, bukan berarti kok beda gereja kiri salah loh ya, preferensi memang. Cuman kalau disatukan enak tuh, banyak kok, bahkan gembalaku sendiri tuh membuat role model yang bagus. Kayak gitu loh, maksudku, oh iya ya, maksudnya dua-duanya sayang itu rasanya enak ya, gitu loh. Ketika lemas iman satu, nggak cuman ayo doa, enggak, kasih value. Kok cowoknya bener kayak gitu ya, kayak ceweknya juga segitu, kayak gitu. Ngasih value, nggak cuman gini, nggak sih, ini kebiasaan para cewek, nggak boleh di evil ya, kayak nggak boleh ngomong rohani itu di sensor gitu. Nah contohnya kalau cewek di evil gimana? Minta maaf itu, cewek itu pasti minta maaf buat di evil. Kasih tepuk tangan dulu loh mau ceweknya evil gitu kan. Nah itu, tuh aku approve itu, harus kayak gitu. Itu salah satu value. Gitu. Misalnya contoh, yang paling gampang, terakhir yang paling gampang ya, kalian pelayanan di luar kota kalian nggak mungkin di cut off. Pasti, nggak akan keluar kalimat, kamu pilih Tuhanmu atau aku. Wah, mati lah kalau dapat kayak gitu. Ayo, ya apa lah kalian berpikirin ulang nggak tuh seiman. Bahkan pelayan keluar kota bareng kayak gembalaku tadi ngomong. Waduh enak elek, sahabat ibu. Enak, prakak tingkat gar, ngono. Enak. Oke, asik. Inilah akhir kisah dari kita. Tamatlah sudah. Sudah. Oke,
thank you all semuanya buat waktunya kita ngobrol-ngobrol bareng, ngasih-ngasih bareng. Oke, nah bagi kalian penonton yang baru pertama kali tahu Dribble apa, nah kalian bisa cek di link deskripsi bawah, itu ada link. Nah kalian klik, itu ada IG dan TikToknya kita, kalian bisa cek semuanya. Terus ada telenya kita kalau kalian pengen in touch lagi dengan kita, pengen ngobrol dengan kita. Nah kalian bakal ketemu kita di Telegram. Asik. Jangan lupa klik subscribe dan share video sebanyak Subscribe. Oh. Oke, so thank you guys semuanya atas waktunya hari ini. Nantikan episode berikutnya yang tentunya bakal lebih banyak lagi dan lebih seru lagi tentunya. So see you all in the next episode. Bye bye guys. Bye bye. Dadah.